Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS Sosiologi Keluarga, Hukum Keluarga semester 5 Lokal D. Soal yang pertama yaitu ada beberapa teori dalam kajian sosiologi keluarga, sebutkan dan jelaskan. Teori yang pertama yaitu struktur fungsional, dan yang kedua teori konflik, dan yang ketiga teori intraksionis. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan berpengaruh dan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Dan yang kedua yaitu teori konflik. Teori konflik ini tidak dapat dipungkiri dalam satu lembaga. Keluarga tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang, namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Menurut teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu teori intraksionis simbolik. Menurut Herbert Blumer pada 1962, seorang tokoh modern dari teori intraksionisme simbolik dalam Ritger mengungkapkan bahwa istilah intraksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Khasnya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya pahami dari soal. Baik, soal yang kedua yaitu sebutkan fungsi keluarga dan penjelasannya. Sini fungsi keluarga yang dapat saya ketahui yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi perlindungan atau proteksi. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Dan yang keempat, fungsi sosialisasi. Dan yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Adapun penjelasan fungsi yang pertama yaitu fungsi reproduksi, yaitu merupakan cara keluarga untuk melanjutkan generasi dengan mendapatkan keturunan, dan memang perlu untuk termasuk dalam rencana agar keseimbangan internal menjadi lebih baik dalam keluarga maupun antar keluarga. Keluarga dan masyarakat, fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua yaitu fungsi perlindungan atau proteksi, yaitu merupakan fungsi keluarga yang akan menciptakan rasa aman serta perasaan hangat yang tidak berakhir. Fungsi ini jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka keluarga akan menjadi tempat yang akan menciptakan perasaan aman baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung untuk keluarga menjadi lebih mandiri dari segi finansial. Fungsi ini tentu menjelaskan bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah masyarakat dengan batas-batas perekonomian yang ada. Dan yang seterusnya itu fungsi sosialisasi. Fungsi ini ialah fungsi keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama. Tentu akan berperan juga sebagai pengantar ke masyarakat yang lebih luas atau struktur yang lebih besar. Dan yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Pada fungsi ini keluarga berperan atau rekreasi dalam keluarga adalah sebagai tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan untuk seluruh anggotanya. Artinya, ia dapat menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah di dalam keluarga. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang pertanyaan soal nomor 2 yaitu sebutkan fungsi sosial. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 3 yaitu
sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan individu, sebutkan dan jelaskan. Baik, yang pertama yaitu faktor genetik dan keturunan. Seorang anak laki-laki dan perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya, misalnya bentuk dan warna kulit atau bulu ataupun bulu atau warna bentuk tubuh dan warna kulit dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga yaitu faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan atau minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia pada saat pertumbuhan. Tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Dan yang kelima yaitu faktor olahraga dan kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Seterusnya itu faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangatlah penting. Pendidikan akan memberikan mental dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 4, yaitu ada beberapa teori perubahan sosial, sebutkan dan jelaskan. Baik, yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi ialah perubahan sosial yang terjadi karena perubahan pada cara perorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Dan yang kedua ialah teori siklus. Teori siklus ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap. Namun berbeda dengan teori evolusi. Pada teori siklus ini perubahan tidak ada berhenti pada tahapan terakhir yang sempurna, namun akan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya. Dan yang seterusnya ialah teori fungsional. Pada teori fungsional ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Jadi teori fungsionalisis ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Dan seterusnya ialah teori konflik. Pada teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal terakhir, yaitu nomor 5. Sebutkan proses terjadinya perubahan sosial. Di sini proses terjadinya perubahan sosial difusi. Yang pertama, perubahan difusi adalah proses penyebaran sebagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Dan seterusnya itu teori akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam
kelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Yang seterusnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berintegrasi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosialisasi ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Yang seterusnya adalah akomodasi. Akomodasi merupakan keadaan saat didapatinya keseimbangan dalam hubungan sosial antar perorangan dan kelompok-kelompok. Orang berkenan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada keadaan ini, setiap pihak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ridwan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.